Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat pagi, Bu. udah terdengar ya suara saya. Oke, mohon maaf ya saya kurang fit. Saya sedang flu gitu. Eh, Takutnya menular. Oke, kita akan kuliah secara daring hari ini ya. Mohon maaf kalau misalkan nanti eh, ada hambatan pas kita kuliah ya. Oke. Oke, kita mulai saja. Kita akan lanjutkan materi kita ya, yaitu kemarin sudah sampai maksimum dan minimum ya. Dan hari ini kita akan masuk ke ini ya, kemonotonan dan kecekungan ya, kemudian ekstrim lokal dan ekstrim pada selang buka. Kalau waktu hari Senin itu kita ekstrimnya di selang tutup ya. Di selang tutup kita punya jaminan bahwa eh, nilai ekstrimnya ada ya, dua-duanya ya, maksimum dan minimum gitu. Nah, kalau ini nanti di selang buka seperti apa? Kita mulai dulu dengan yang kemonotonan dan kecekungan ya. Kalau kemarin sudah maksimum minimum, sekarang kemonotonan dan kecekungan. Apa itu gitu ya? Kita mulai dulu dengan yang kemonotonan. Jadi perhatikan di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama yang paling kiri itu fungsinya dia monoton naik. Ya, dia naik terus ya. Kemudian kalau yang gambar kedua dia ada mendatar sebentar ya. Ada naik terus mendatar ya, dan naik lagi. Di sini dia tidak turun, tapi dia tidak selalu naik ya, karena tadi ada yang mendatar jadi ada nilai fungsi yang tetap. Jadi di sini dia monoton tak turun ya, gitu. Kemudian yang ketiga dia turun terus, yaitu namanya monoton turun fungsinya ya. Dan yang terakhir di situ dia tidak pernah naik ya, tapi tidak selalu turun karena di situ ada yang mendatar gitu ya. Jadi bisa ya membedakan antara yang monoton naik dan monoton tidak turun gitu ya. Begitu pula dengan monoton turun dan monoton tidak naik gitu ya. Kalau monoton tidak naik ya bisa turun terus gitu ya, tapi bisa juga nggak turun terus gitu, bisa tetap ya. Yang pasti dia tidak naik gitu. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Bisa ya membedakan ya antara naik dengan tidak turun, ya. Antara turun dengan tidak naik ya, ada bedanya. Oke. Nah, itu kalau itu dari gambar ya. Nah, sekarang dari definisinya ya. Jadi misalkan kita punya fungsi f, dia terdefinisi pada selang i ya, interval i. Nah, f ini disebut monoton naik pada i jika kalau kita punya ya, setiap kita bandingkan di sini kita punya x1-nya lebih kecil daripada x2 ya, akan mengakibatkan di situ eh, fx1-nya lebih kecil dari fx2. Itu artinya dia naik terus kan ya. Kalau kita punya dua buah titik, kita bandingkan sebarang dua buah titik kita bandingkan. Kalau misalkan x1-nya kurang dari x2, itunya ini ya, nilai fungsinya juga eh, fx1 kurang dari fx2. Ya, itu disebut monoton naik. Kalau monoton tak turun bedanya dia ada sama dengannya. Jadi boleh sama. Ya, ada sama dengannya kalau itu. Sedangkan kalau untuk yang monoton turun, dia kalau X1-nya lebih kecil dari X2, Fx1-nya yang lebih besar dari Fx2. Kebalik ya, gitu. Kalau yang monoton tidak naik, boleh ada sama dengannya ya. Oke, ini ya sebetulnya sederhana ya, udah definisinya kan jelas ya, seperti itu ya. Jadi semakin X-nya semakin besar, kalau monoton naik, ya nilai fungsinya juga semakin besar. Kira-kira seperti itu ya. Ada komentar dulu ini mengenai definisinya? Ibu mau bertanya. Ya, silahkan. Eh, Kalau dengan membandingkan dua titik saja, emang sudah cukup, Bu, untuk menentukan dia naik atau turun dan lain sebagainya? eh untuk setiap, jadi sebarang dua titik. Jadi kamu ambil titik yang manapun begitu, berlaku seperti itu. Ya, untuk setiap. Jadi kamu ambil titik manapun, sebarang titik manapun dua, kalau dibandingkan seperti itu, ya berarti dia naik terus gitu. Sebarang titik ya, semua titik, sebarang titik, nggak hanya titik tertentu. Jadi kamu mau ambil titik manapun, tetap berlaku seperti itu gitu. Ya, ini karena ada tanda ininya nih.
untuk setiap. Jadi ambil dua buah titik sebarang manapun ternyata berlaku seperti itu, ya berarti dia naik monoton naik terus gitu ya. Monoton naik. Ada kuncinya ada di untuk setiapnya ya. Jadi titik manapun yang diambil akan berlaku seperti itu ya. Setiap dua titik yang kita ambil kita bandingkan berlaku seperti itu ya berarti kan dia eh ya kalau x-nya lebih besar ya dan fungsinya lebih besar berarti ya untuk setiap titik manapun ya itu ya. Jadi kuncinya ada di untuk setiapnya ya gitu. Bukan bukan titik tertentu aja, tapi semua titik kamu kalau ambil titik manapun berlaku seperti itu berarti dia monoton naik gitu ya. Begitu. Kuncinya ada di situ ya di untuk setiapnya ya. Baik, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Silakan ada lagi. Ini sudah oke? Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kapan suatu fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun? Ya, sebetulnya waktu kita bahas garis singgung gitu ya, turunan kita sudah agak-agak menyinggung ke situ ya. Eh, apa gradiennya gitu ya, gradien garis singgungnya kalau si garisnya naik gitu ya, seperti apa itu sebenarnya sudah sempat kita bahas sedikit-sedikit gitu ya, kita sebutkan gitu. Nah, perhatikan seperti di sini gambar ini, kita lihat di situ eh, ketika dia naik, si grafiknya naik, kita lihat di situ garis singgungnya. Garis singgungnya dia bentuknya seperti itu ya naik juga. Berarti dia gradiennya positif kan ya. Pada saat si grafik fungsinya naik, si gradien garis singgungnya positif. Jadi dia itu akan naik kalau si grafik fungsi itu akan naik pada saat turunannya positif, gitu ya. Dan grafik fungsi itu akan turun pada saat turunannya negatif. Ya, seperti itu. Setuju ini? Di awal-awal waktu kita bahas gradien garis singgung juga kita sudah agak-agak membahas sedikit ya. Jadi kita lihat dari turunan pertamanya ya. Kalau turunan pertamanya positif berarti dia sedang naik. Dan kalau turunan pertamanya negatif berarti dia sedang turun gitu ya. Nah, dari situ ada teoremanya ya. Jadi kalau F continue, ingat continue ya, karena kan harus kalau harus punya kalau punya turunan dia harus continue dulu ya. Jadi misalkan F-nya continue dan punya turunan di interval I gitu ya. Nah, eh kalau turunannya positif untuk setiap X di interval I, maka F ini naik pada selang I ya. Dan kalau F aksennya negatif untuk setiap X di selang I, maka F ini turun pada selang I. Ya, seperti itu. Begitu setuju ini? Ya. Jadi kalau di setiap titik di selang I itu dia turunannya positif, berarti di selang I itu dia lagi naik gitu, ya. Tapi kalau di setiap titik di selang I dia turunnya negatif, berarti dia sedang turun di selang I, ya. Oke, sebagai contoh, kita punya fungsi ini ya, fx 2x pangkat 3 ini ya. Nah, ini kita akan coba eh lihat selang kemonotonannya ya, kapan dia naik, kapan dia turun ya. Oke, sebentar. Ups. Ya, kita akan coba. Oke, ini kita mau menentukan kapan dia naik, kapan dia turun. Berarti kita turunkan ya. Turunan pertamanya adalah eh, 6x kuadrat min 6x min 12. Begini ya. Kapan dia positif, kapan dia negatif, ya kita lihat pembuat nolnya ya. Oke, kita lihat kapan dia nol. Nanti kita tentukan kapan dia negatif, kapan dia positif. Ini kita bisa faktorkan 6-nya keluar ya. X kuadrat min X min 2 ya. Ini kita bisa faktorkan apa? Eh X
min 2 kali X plus 1 ya. Jadi kita punya di sini X min 2 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan sama dengan 2 atau X-nya sama dengan eh, min 1 gitu ya. Nah, eh oke, nah di sini eh apa namanya? Kita kan sudah punya ini ya pembuat nolnya. Nah, kita buat ini ya, buat garis bilangan seperti biasa gitu ya. Jadi oke, kita buat garis bilangan min 1 dan 2 ya. Kita pilih titik uji ya. Misalkan yang sebelah kiri min 2 gitu ya. Terus yang tengahnya 0 gitu ya. Dan yang kanan adalah 3 misalnya ya. Nah, kita pilih titik uji kayak dulu kita waktu persamaan ya. Jadi ini X-nya, terus X min 2 X plus 1 terus F aksennya ya. Oke, ini kan berapa tadi? Min 2 0 3 ya. Min 2 0 3 ya. Oke, min 2 dimasukkan ke situ, hasilnya akan negatif gitu ya. Masukkan ke X plus 1 negatif juga, terus dikalikan hasilnya positif. Dikalikan 6 juga positif ya, kan tuh ada pengalinya 6, hati-hati ya. Ya, pengalinya ada pengalinya 6 ya, hati-hati. Jadi eh, ada dikalikan dengan 6 juga F aksen ini ya. F aksen tuh 6 kali yang X min 2 kali X plus 1. 6-nya positif kan ya. Oke, jadi ini hasilnya positif. Kalau 0 dimasukkan ini negatif, ini positif, hasilnya negatif. 3 ini positif, positif, positif. Jadi ini dia positif, negatif, positif. Itu artinya di sini dia naik ya, di sini dia turun, kemudian di sini dia naik. Ya, jadi kesimpulannya ya, F ini ya, F naik pada selang minta hingga sampai min 1. Nah, ini boleh kalian ini mau pakai kurung buka atau kurung tutup boleh aja ya di situ ya. Gitu. Nggak masalah ya. Kalau ngomongin naik atau turun ini ya boleh. Tapi kalau ketika kapan turunannya positif ya jangan dimasukin si min satunya ya. Karena kan di min 1 dia turunannya 0 gitu. Tapi kalau ketika membicarakan naik atau turun, boleh ya mau pakai kurung biasa atau pakai kurung siku silahkan. Tidak masalah ya. Jadi sini F naik pada selang ini dan pada 2 sampai hingga. Ya ini biar konsisten aja. Jangan digabung ya. Karena kan itu dia sempat naik, dia naik terus sempat turun terus naik. Belum tentu di selang 2 sampai 3 2 sampai hingga ini lebih tinggi dari yang di minta hingga sampai min 1. Jadi jangan digabung ya. Jangan digabung. Nah, kemudian dia turun ya pada selang min 1 sampai 2 ya. Begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar. Jadi dia minta hingga sampai min 1 naik, terus turun dulu min 1 sampai 2 ya. Kemudian naik lagi 2 sampai hingga. Itu jangan digabung ya. Yang minta hingga sampai min 1 terus 2 sampai hingga jangan digabung. Karena dia sempat turun dulu, berarti kan yang di 2 sampai hingga bisa jadi lebih rendah dari yang minta hingga sampai min 1 ya. Silahkan dilihat dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan eh, ini ya ditanyakan.
Silahkan dilihat dulu. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan kok ya. Kalau tidak ada yang kurang paham, tanyakan. Ada pertanyaan? Oke, kita lihat gambarnya ya. Gambarnya, lihat seperti ini ya. Dia dari minta hingga sampai min 1 dia lagi naik tuh ya. Kemudian dari min 1 sampai 2 dia turun. Dari 2 seterusnya dia naik lagi ya. Seperti itu. Itu gambarnya ya. Oke. Eh ini gambarnya di mana ya, nanti di minggu depan kita ada sketsa gambar ya. Oke. Ini dulu ya, dikasih dulu gambarnya begini. Kelihatan di situ bahwa dia naik minta hingga sampai min 1, turun min 1 sampai 2, dia naik lagi dari 2 sampai tak hingga ya. Oke. Ini kemonotonan ya. Jadi dia monoton naik monoton turunnya eh, ditentukan dari turunan pertama ya. Nah, kita akan lanjutkan ke kecekungan ya. Perhatikan di sini ada 3 gambar. Yang atas itu cekung ke atas, yang atas, yang kiri itu dia cekung ke atas. Ya, dia cekung ke atas, yang kiri, yang tengah cekung ke bawah. Kita tinjau ya, yang cekung ke atas dulu. Kita lihat di situ, perhatikan di situ ada ditinjau di 3 titik ya si garis singgungnya. Kita lihat di situ garis singgungnya awalnya dia turun ya, berarti dia garis singgungnya dia gradiennya negatif ya. Gradiennya negatif, terus dia di situ di titik yang kedua dia turun juga cuma melandai. Kalau dia melandai, sebagai contoh ini yang pertama kan curam ya. Misalkan dia gradiennya min 3 gitu, terus melandai jadi min 2. Jadi sebetulnya ketika dia turunnya melandai, dia eh ininya naik ya, gradiennya naik ya, nilai gradiennya ya dari min 3 ke hmm, dari min 3 ke min 2 kan dia naik sebetulnya ya. Jadi kalau dia turunnya melandai, dia naik si gradiennya ya. Udah gitu pas di titik yang ketiga liatin dia garis singgungnya naik. Jadi gradiennya positif. Jadi di sini ketika dia cekung ke atas, dari kiri ke kanan, gradiennya naik ya. Gradiennya bertambah dari kiri ke kanan ya. Naik nilai gradiennya ya bertambah. Itu kalau dia cekung ke atas. Sekarang lihat kalau yang cekung ke bawah ya, kita juga ditinjau di 3 titik. Titik yang pertama dia lihat dia garis singgungnya dia curam, naik curam berarti dia besar sekali ya. Kemudian berikutnya titik kedua dia masih naik tapi landai. Kalau dari naik curam ke naik landai berarti kan dia gradiennya berkurang ya. Gradiennya berkurang. Kemudian di titik ketiga malah turun garis singgungnya berarti dia negatif. Jadi ketika cekung ke bawah di sini gradiennya berkurang atau turun ya. Begitu. Oke? Seperti itu ya. Nah, itu kalau ini ya. Oke. Kan kalau eh turunan pertama itu adalah turunan pertama itu kan fungsi juga ya. Berarti anggaplah turunan pertama itu fungsi. Nah, sekarang si f aksennya gradien ini kan f aksen ya. Untuk yang gambar pertama cekung ke atas, f aksennya bertambah. F aksennya naik. Kalau dia sebagai fungsi naik, itu artinya apa? Turunannya positif berarti ya.
Turunan dari F aksen adalah F double aksen. Berarti di sini F double aksennya positif ya, gitu. Karena apa? Karena F aksennya naik. Nah, untuk yang gradiennya berkurang berarti kan F aksennya turun ya. Ya, F aksennya turun. Kalau F aksennya turun berarti turunannya dari F aksen negatif. Jadi di sini turunan keduanya negatif ya. Jadi si grafik fungsi itu kecekung ke atas pada saat turunan keduanya positif. Dan dia akan cekung ke bawah kalau turunan keduanya negatif ya. Jadi kalau kemonotonan ditentukan oleh turunan pertama, kecekungan ditentukan oleh turunan kedua ya, gitu. Nah, kemudian lihat gambar yang ketiga di situ awalnya dia cekung ke bawah ya, cekung ke bawah terus di situ di titik yang warna merah dia berbalik arah menjadi cekung ke atas gitu. Nah, ini titik tempat terjadinya eh, perubahan kecekungan itu disebut titik belok ya. Kalau dia terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke bawah jadi cekung ke atas atau sebaliknya ya, begitu. Oke, ada komentar atau pertanyaan sampai sini mengenai kecekungan? Silahkan. Saya ingin tanya Bu, kenapa pakai turunan kedua ya Bu? Karena di sini kan yang bertambah dan berkurang itu yang naik dan yang turun tuh gradiennya. Gradien kan F aksen ya. Nah, F aksennya bertambah gitu ya. Pada secuil ke atas dia F aksennya bertambah, berarti grafik F aksennya naik gitu. Oke, Kalau kemarin gitu. ya, kalau F aksen naik, berarti turunan dari F aksen positif gitu ya. Begitu ya. Oke. Ada lagi silahkan. Ya, begitu ya. Jadi kalau kecekungan ditentukan oleh turunan kedua ya. Kalau tadi kemonotonan ditentukan oleh turunan pertama ya. Oke, definisinya. Jadi misalkan F fungsi yang terdiferensialkan, itu saja yang bisa diturunkan ya. Sepanjang interval buka I. Jadi kalau F ini cekung ke atas jika F aksennya monoton naik tadi ya. Berdasarkan tadi gambar tadi bisa kita lihat dia ini cekung ke atas kalau F aksennya monoton naik. Terus dia cekung ke bawah kalau F aksennya monoton turun. Nah, titik C di mana terjadi perubahan kecekungan disebut titik belok gitu ya. Oke, itu definisinya. Nah, sekarang ada teoremanya berdasarkan yang tadi juga ya. Jadi kalau dia F ini punya turunan kedua pada I, maka kalau F double aksennya positif di selang tersebut, di selang I, maka F ini lagi cekung ke atas di selang I. Tapi kalau F double aksennya negatif di selang I ya, di sepanjang selang I, maka dia FD itu cekung ke bawah di selang I ya. Tadi kan sudah dibahas tadi ya di depan pas di gambar tadi. Oke, contoh juga yang tadi masih soal yang sama ya. Kita coba cek selang kecekungannya ya sekalian di sini. Di situ kan sudah ada turunan pertamanya ya. Sekarang kita hitung turunan keduanya. Kita cari turunan keduanya ya. Jadi turunan keduanya adalah ini. Mana tadi? Turunan keduanya 12x min 6 ya. Oke, ini ya kita lihat kapan dia ya pembuat nol dulu aja gitu ya. Jadi 12x sama dengan 6, x-nya sama dengan setengah gitu ya. Ya kita bikin lagi garis bilangan ini setengah ya. Kita eh, apa namanya? Kita pilih titik uji. Misalkan 0 ya dan 1 ya yang gampang. Itu berapa F?
Ya langsung aja masukin ya ke F double aksennya gitu. Oke, masukin 0 ke situ, hasilnya negatif ya. Masukin 1 positif ya. Jadi ini turun, ini negatif, ini positif. Ini artinya dia cekung ke bawah, yang ini cekung ke atas gitu ya. Jadi F cekung ke atas pada selang min setengah sampai tak hingga ya. Terus F cekung ke bawah pada selang minta minta hingga sampai setengah ya. Minta hingga sampai setengah ya. Begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar mengenai kecekungan ya, selang kecekungan. Jadi pakai turunan kedua ya. Silahkan ada pertanyaan atau komentar. Ada pertanyaan? Ini oke? Oke, kita lihat gambarnya, balik lagi ke gambar yang tadi ya. Gambarnya ya kita lihat di situ dari minta hingga sampai setengah sini ya. Dia cekung ke bawah ya. Kemudian dia di setengah dia berubah ya. Jadi apa namanya, jadi cekung ke atas ya. Nah, titik beloknya berarti kalau titik belok kan namanya titik kan ini ya, koordinatnya ya, x, y-nya. Tadi x-nya setengah, ya y-nya kita bisa hitung gitu ya di situ, f setengah berapa, ya, atau boleh aja nggak usah kayak gini ya. Jadi bisa juga titik beloknya adalah ini ya, setengah koma f setengah gitu ya. Ya hitung sendiri aja lah gitu itunya. Oke, ada pertanyaan mengenai kecekungan, selang kecekungan di sini? Bagaimana? Silahkan. Oke, nanti kalian kalau ada sisa waktu kalian kerjakan latihannya ya. Kita akan masuk ke ini ya, apa ekstrim lokal dan ekstrim pada selang buka. Ya, tunggu. Oke, kita mulai saja ya. Oke, perhatikan di sini ada gambar ya. Di situ ada beberapa titik. Kita lihat yang paling kiri dia paling tinggi ya. Dia yang paling tinggi dia di sini dia ya kita sebut dia adalah maksimum global ya. Dan yang paling rendah di sini ini adalah titik minimum global ya. Udah kelihatan kan ya mana yang paling tinggi dan
dan mana yang paling rendah ya. Oke. Nah, tapi perhatikan ini ya titik yang kedua berikutnya itu ya. Saya kasih nama aja lah ini A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, di titik titik B itu sebetulnya ya dia bukan titik ekstrim ya. Dia nggak paling tinggi dan dia juga nggak paling rendah ya di selang A sampai G ini gitu. Tapi kita lihat di situ, dia ini paling rendah di sekitarannya dia gitu. Ya, kalau ini adalah pegunungan, perbukitan. Kalau kalian berdiri di titik B, mau kemana-mana naik gitu ya, mau ke kiri naik, ke kanan naik. Jadi dia sebenarnya dia adalah paling rendah di sekitarannya dia aja. Nah, ini namanya minimum lokal, ya. Di sekitaran dia, dia paling rendah, tapi cuma di sekitaran dia aja, karena dia kalau mau ke kiri naik, kalau mau ke kanan naik gitu. Itu namanya minimum lokal. Yang C, dia juga bukan maksimum global ya, dia bukan titik maksimum. Tapi ya dia paling tinggi aja sekitaran dia. Jadi di bukit gitu ya, di puncak bukit tapi bukan yang paling tinggi gitu. Itu namanya maksimum lokal. D juga dia minimum lokal, kemudian E juga dia maksimum lokal gitu ya, dan G juga maksimum lokal. Jadi mereka itu B, C, E, dan G, mereka itu bukan titik ekstrim. Tapi mereka ini ekstrim lokalan aja gitu ya. Jadi bukan kalau lomba bukan juara internasional, tapi juaranya juara lokal gitu ya. Eh, Cuma tingkat RT gitu ya mungkin ya. Kalau kalau lomba. Jadi mereka cuma lokal aja ekstrimnya. Makanya disebut ekstrim lokal ya. Kalau kita sebut ekstrim lokal berarti ya artinya maksimum lokal atau minimum lokal. Kalau kita bilangnya maksimum atau minimum tanpa mengatakan global atau lokal itu ya itu artinya global ya. Ketika kita bilang titik ekstrim, yang dimaksud ya ini yang global gitu ya. Kalau tanpa mengatakan global atau lokal itu otomatis artinya yang global. Tapi kalau yang lokal pasti disebutkan lokal gitu ya. Ada komentar dulu sampai sini, silahkan. Bagaimana? Ini bisa ya dibayangkan ya, setuju ya, bisa terima ya, ininya ya definisinya ya, yang lokal-lokal ini. Nah, jadi kalau definisinya berarti nilai FC disebut nilai maksimum lokal jika terdapat delta positif sehingga ya di selang itu gitu ya, di selang C min delta sampai C plus delta eh dia paling tinggi gitu ya. Cuma di sekitar selang kecil itu aja gitu. Dia sebut minimum lokal dia kalau dia paling rendah di selang kecil itu ya, di selang yang sekitar dia gitu. Ya, itu definisi yang lokal-lokal ya. Hanya tidak harus di seluruh domain, tapi hanya di sekitar dia saja. Nah, nilai maksimum dan minimum lokal disebut ekstrim lokal ya. Jadi kalau bilang ekstrim saja berarti itu artinya global. Kalau yang lokal kita pasti sebutkan dia lokal, gitu ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian di mana nilai ekstrim lokal terjadi? Kalau kemarin kan yang ekstrim global ada 3 titik ya, ada 3 tempat, yaitu adalah eh, titik kritis ya disebutnya kan titik ujung, eh, titik apa namanya stasioner dan titik singular. Kalau kemarin yang global. Nah, kalau yang lokal bagaimana ya? Kita lihat di situ yang gambar yang tadi, yang lokal-lokal ini dia titik apa? Ini titik apa coba? Titik apa itu? Halo? Belok, Bu. Hmm? Titik apa? Belok. Titik belok. Bukan. Enggak, dia tikung ke atas di situ terus kok di situ. Titik apa itu? Stasioner. Stasioner ya, ini titik stasioner ya. Kalau yang ini titik apa? Sama, Bu. Sama stasioner juga ya. Kalau yang ini Sirkular ya, Bu? singular. Singular. Ya oke nggak apa-apa ya. Oke. Kalau yang ini
Sama, Bu. Sama ya, singularnya itu ada runcing-runcingnya ya. Kalau yang ini, Mbak, ujung, iya, titik ujung. ujung. Jadi gimana, di mana terjadinya? Titik kritis ya. Jadi titik kritis, betul ya. Jadi di stasioner, singular atau ujung. Calon-calonnya sama ya, di titik kritis gitu ya. Oke. Ya, jadi calon-calonnya juga di titik titik kritis sama seperti di yang global ya. Jadi kita calon-calonnya titik kritis ya, gitu. Terus cara menentukannya gimana? Kalau kemarin kan waktu yang global kita bandingkan, kita kumpulkan semua titik kritis, kita bandingkan semua nilai fungsinya. Kalau yang lokal-lokal ini bagaimana? Nah, perhatikan di sini. Kalau yang tengah dulu deh, yang tengah, dia maksimum lokal kan ya? Ciri-cirinya gimana? Liatin. Di sebelah kirinya dia turunannya positif. Dia si garis singgungnya naik ya, gradien garis singgungnya positif. Jadi untuk yang maksimum lokal dia turun pertamanya naik dulu di situ sebelah kirinya dia ya. Naik ya si grafiknya naik kemudian turun. Ya, jadi di sini naik dulu, turun dulu kalau maksimum lokal. Jadi kalian ngeceknya setelah ketemu titik kritis, cek sebelah kiri sebelah kanannya gitu ya. Kalau sebelah kirinya naik kemudian turun, sebelah kirinya naik, kanan turun berarti dia maksimum lokal. Kalau minimum lokal kita lihat dia turun dulu baru naik. Jadi kalian cek turunan turunan di kiri kanannya ya. Kalau maksimum lokal naik dulu kemudian turun. Kalau minimum lokal turun dulu baru naik gitu. Ya. Nah, kalau ini yang ini lihatin di situ dia yang gambar paling kiri, dia di situ kan ada titik stasioner ya. Tapi lihat kiri kanannya, kirinya dia naik, kanan dia naik. Nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan kemonotonan di situ. Berarti ini yang ini bukan ekstrim lokal ya, bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal ya. Jadi ciri-cirinya dia adalah ekstrim lokal kalau terjadi perubahan kemonotonan dari naik turun atau turun naik. Kalau naik dulu baru turun berarti dia maksimum lokal. Kalau turun dulu baru naik dia minimum lokal ya. Jadi caranya ngecek ini ya, ngecek turunan di kiri kanannya ya. Oke, ada komentar sampai sini? Pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silahkan. Bu, berarti kalau yang eh, gradiennya turun terus juga nggak ada lokalnya ya, Bu? Iya, bukan berarti si titik kritis yang dimaksud dia bukan titik ekstrim lokal ya. Kalau ini kan yang gambar kiri naik-naik, itu begitu pula dengan yang turun-turun, dia juga enggak ya. Kayak dia maksimum apa namanya? Kayak dia yang grafiknya monoton turun terus atau monoton naik terus terus juga itu ya. Ya mungkin kecuali di ujung-ujungnya bisa jadi ya, begitu. Ya. Oke, Bu. Ada lagi? Oke, dari situ kita ada teoremanya ya, namanya teorema uji turunan pertama ya. Jadi ya, eh, ya gitu. Kita nguji turun pertama di kiri kanannya. Jadi misalkan F ini kontinu di selang buka AB ya, nggak harus tutup di selang buka juga cukup. Yang memuat titik kritis C. Nah, jadi kalau itu kan di A sampai B ya, C-nya tengah-tengah nih ya, C-nya di dalam AB. Berarti kalau dari A sampai C dia positif turunannya, dari C sampai B negatif, berarti dia naik turun ya, berarti dia maksimum lokal. Kalau naik turun, naik dulu turun dulu ya. Kalau turun dulu baru naik, maka dia minimum lokal gitu ya. Nah, kemudian yang ini kalau misalkan kiri kanannya tandanya sama, maka dia bukan ekstrim lokal ya kayak gambar yang ketiga tadi ya, gambar yang paling kiri tadi ya.
begitu. Jadi makanya namanya uji turunan pertama kalian karena kalian ngecek turunan pertama di kiri kanan dari si titik kritis gitu ya. Begitu. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari ini ya. Oke, kita kerjakan. Oke, ya. Eh, di sini kita mau cari titik kritis dulu ya. Jadi titik kritisnya kita cari ya. Di sini yang pertama kan titik ujungnya titik kritis itu. Nah, tapi karena dia domainnya seluruh bilangan real ya, jadi dia nggak punya titik ujung ya. Terus kalau titik stasioner sama singular kita harus cek turunannya ya. Kita turunkan, yaitu jadi 3x kuadrat min 12 ya. Jadi untuk titik stasioner ya, turunannya harus 0. Jadi ini 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Kita keluarkan 3 jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Ini kita bisa jadikan x min 2 kali x plus 2. Jadi x min 2 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Jadi x-nya 2 atau x-nya min 2 ya. Nah, itu titik stasionernya. Kalau titik singular bagaimana? Dia punya tidak? Punya Tidak, titik Bu. Kenapa tidak? Bisa diturunin di semua titik. Iya, dia ada turunannya 3x kuadrat min 12. Dia x manapun bisa. Ya, lagian juga kalau polinom pasti bisa turunkan dimanapun ya. Jadi, ya nggak ada titik singular gitu. Berarti di sini kita hanya punya dua titik kritis ya, calonnya 2 sama min 2. Ya udah, kita lihat eh ini ya. Kita ini ya, kita cek di garis bilangan ya. Sama aja kayak tadi sebetulnya ya caranya. Min 2 sampai 2. Jadi pilih titik uji ya. Misalkan min 3, 0, dan 3 gitu ya. Yang gampang-gampang aja ya. Ya masukin ke ini ya. X min 2, X plus 3. Terus jangan lupa itu kali 3 ya. Buat yang F aksennya. F aksen 3 kan positif ya. Dapat 3 positif ya. Masukkan ke sini negatif. Kok min 3 plus, plus, plus 2 ya. Kok plus 3 sih? Negatif kalikan jadi positif. Negatif, positif, negatif. Positif, positif, positif ya. Positif, negatif, positif. Berarti ini naik, turun, naik. Berarti kesimpulannya ya, min 2, F min 2 ini apa? Titik apa? Di Maksimum minimum lokal ya, Bu? maksimum lokal ya. Kemudian 2, F2 titik apa? Minimum lokal. Minimum lokal ya karena turun dulu naik kemudian naik ya minimum lokal. Jadi seperti itu ya. Kita cek turunan di sebelah kiri dan sebelah kanannya gitu.
Kalau naik turun berarti dia maksimum lokal, kalau turun naik berarti minimum lokal ya. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini. Liatin di min 2 dia di sini maksimum lokal. Di 2 minimum lokal ya. Ya, dia si min 2 ini ya lokal aja. Karena ya ada yang lebih tinggi di sana ya. Dia kan ke sebelah kanan naik terus tuh. Jadi ada yang lebih tinggi dari situ ya. Terus di 2 juga dia cuma lokal aja karena di sebelah kiri dia ada yang lebih rendah. Begitu ya. Jadi ya di situ di sini kita kan dia selangnya bukan selang tutup yang terbatas kayak kemarin ya. Jadinya ya di situ nggak dari gambarnya kelihatan bahwa dia tidak ada yang nilai ekstrim globalnya ya. Karena ke kanan naik terus, sedangkan ke kiri turun terus. Jadi dia yang ekstrim globalnya nggak ada. Tapi kita punya ekstrim lokalnya di sini ya, di min 2 dan di 2 begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Bagaimana? Ibu, Ya? kalau misal di yang fungsi ini, contohnya misal intervalnya di min 3 sampai eh bentar, di bentar Ibu, saya bingung bentar. Iya, iya benar. Oke. Kalau dinilai minimum sama maksimal lokalnya itu nggak di ujung-ujungnya boleh nggak Bu? Boleh, kan tadi Oh juga boleh juga. ada ya, yang ini nih contoh yang tadi, dia di ujung, boleh Ya Bu, oke. ya, boleh aja. Terus maksimum global, minimum global juga mereka otomatis lokal juga ya, ya. Jadi Ya kalau Bu. jadi yang global tuh pasti lokal juga sih dia gitu ya. Ada lagi silahkan. Gitu ya, jadi namanya uji turunan pertama ya. Nah, tapi sekarang di sini ada juga uji turunan kedua untuk menentukan maksimum lokal, minimum lokal. Ada uji turunan kedua ya, tapi di sini khusus untuk titik stasioner aja. Ya, cuma bisa diterapkan ke titik stasioner ya, yang untuk khusus yang F aksennya 0. Jadi nggak bisa ya diterapkan ke titik ujung sama ke titik apa namanya ke titik singular. Jadi ini khusus untuk yang titik stasioner ya. Jadi misalkan kita punya titik stasioner nih dapat ya. Nah, kita bisa pakai turunan kedua nih. Jadi kalau turunan keduanya di titik C itu negatif, maka dia maksimum lokal. Kenapa? Karena kalau dia turunannya negatif, dia cekung ke atas kan? Ya sorry, cekung ke bawah kan? Kalau cekung ke bawah kan begini. Ya otomatis dia maksimum gitu ya. Jadi kalau dia titik stasioner, terus turunan keduanya negatif, dia akan jadi maksimum lokal. Kalau dia apa namanya turunan keduanya positif, berarti kan dia cekung ke atas ya. Ya berarti dia minimum gitu. Jadi seperti itu ya, kalau dia titik stasioner bisa ditentukan juga dengan menggunakan teorema pakai uji turunan kedua ya, gitu. Kalau stasioner ya, nggak berlaku untuk yang lain ya, hanya khusus yang stasioner aja. Kemudian kayak dalam hal turunan keduanya nol, dia nggak ada kesimpulan apa-apa ya, dan belum tentu juga dia titik belok ya. Jadi kalau turunan keduanya nol, ya nggak ada kesimpulan apa-apa. Nggak bisa pakai, ya berarti gagal uji turunan keduanya ya. Jangan pakai uji turunan kedua kalau gitu ya. Nggak ada kesimpulan apa-apa kalau hasilnya turunan keduanya nol ya. Belum tentu juga dia titik belok. Nanti di depan kita akan lihat contohnya ya. Mengenai yang turunan keduanya nol. Sekarang kita ke, ya contoh lagi yang tadi, tapi kita menentukannya pakai uji turunan kedua. Tadi udah dapet ya. Di situ kita punya di min 2 dia maksimum lokal, di 2 minimum lokal. Nah, sekarang kita akan gunakan turunan kedua gitu ya. Pakai uji turunan kedua ya. Ini kan di min 2 sama 2 dia stasioner ya. Oke, kita lihat
turunan keduanya, mana turunan pertama apa tadi? 3x kuadrat min 12, jadi 6x ya, 6x. Masukkan di min 2, ya, 6 kali min 2, ini min 12, dia negatif, berarti dia maksimum ya. Oke, cocok ya, maksimum lokal ya. Terus kalau di 2, 6 kali 2, 12 positif ya, dia minimum lokal ya. Cocok ya. Berdasarkan uji turun pertama juga dia minimum lokal. Jadi kalau punya titik stasioner boleh pakai uji turun pertama, pakai uji turun kedua juga boleh ya. Kalau stasioner. Oke, ada pertanyaan mengenai uji turun kedua? Silahkan. Oke. Nah, tadi ini ya, ini katanya kan kalau turun kedua tidak, turun keduanya nol, tidak ada kesimpulan ya. Jadi dia belum tentu juga titik belok gitu. Ya, sebagai contoh ini ya, fx sama dengan x pangkat 3. Ya, turunan pertamanya kan oke, dia turunan pertamanya ya 3x kuadrat ya. Dia ini 0 pada saat x-nya 0 kan. Jadi 0 ini titik singular gitu. Terus kita masukin ke turunan keduanya ya. Turunan keduanya kan jadi 6x. Masukin 0, hasilnya 0. Ya. Nah, gambarnya seperti apa? Grafiknya seperti ini. Di 0, dia titik belok. Ya. Dia cekung ke bawah, terus cekung ke atas, ternyata dia titik belok. Ya. Dia bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Tapi dia titik belok. Ya. Tapi katanya belum tentu titik belok. Oke, ada contoh berikutnya. X pangkat 4. Turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3. Dia 0 ya, saat x-nya 0 kan. Nah, 0 ini singular. Kita lihat turunan keduanya adalah berapa? 12x kuadrat. Dia selalu positif. Jadi dia eh oh enggak, 0 ya, kalau ya dia selalu cekung ke atas, tapi ketika di 0 dia 0. Turunan keduanya 0. Tapi kita lihat dia ternyata dia minimum. Ya, jadi kalau turunan keduanya 0 itu nggak bisa disimpulkan ya. Di contoh yang A dia berupa titik belok, tapi di contoh yang B dia adalah minimum lokal gitu ya. Jadi kalau turunan keduanya 0 tidak ada kesimpulan apa-apa ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar lagi. Silahkan. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Tadi kita udah membicarakan yang lokal-lokal. Nah, sekarang kalau pada selang buka bagaimana? Apakah mungkin ada ekstrim global pada selang buka? Gitu ya, pertanyaannya itu. Mungkin nggak sih? Tadi kan kita ngomongin yang lokal-lokal aja ya. Kalau yang lokal-lokal bisa aja gitu. Ya. Kalau yang global punya nggak sih kalau di selang buka gitu ya? Sebagai contoh di sini
fx adalah x pangkat 4 min 4x ya. Di selangnya seluruh bilangan real karena dia polinom. Dia punya nggak sih gitu ya? eh ini ya. Oke, kita lihat di sini. Kita coba ini dulu ya. Coba cari titik kritisnya ya. Oke, ini titik kritisnya kita cari ya. Yang pertama titik ujungnya nggak ada ya. Dia nggak punya titik ujung ya. Nggak punya. Terus titik eh, untuk stasioner kita turunkan ya. 4x pangkat 3 min 4 ya. Berarti titik stasionernya ya ketika turunannya 0. Dia jadi 4x pangkat 3 min 4 sama dengan 0 ya. Kita keluarkan 4x pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Jadi x pangkat 3 min 1 sama dengan 0. X pangkat 3 dengan 1, x-nya 1 ya. Oke, itu titik stasionernya. Lalu titik singular bagaimana? Titik singular dia nggak punya ya, karena polinom ya. Nah, dia hanya punya satu titik kritis ya. Oke, kita cek kiri kanannya pakai uji turunan pertama ya. Oke, jadi di sini dia satu ya. Kita pilih titik ujinya 0 dan 2 gitu ya. Oke, nah ketika 0 ya kita masukkan ke situ ya. Ke F aksennya aja langsung ya. Masukin 0 dia hasilnya negatif ya. Kalau 2 dia hasilnya positif ya. Nah, perhatikan di situ dia turun terus naik ya. Turun terus naik. Jadi kan dia di situ setelah turun naik dia nggak pernah turun lagi kan ya. Jadi si satu ini di satu dia otomatis jadi ini ya 1,F1 ini adalah minimum global ya. Karena apa? Karena setelah naik itu dia nggak pernah turun lagi. Jadi dia udah jadi paling rendah. Ya, jadi bisa aja di selang buka pun dia punya ekstrim global gitu ya. Ini contohnya dia punya minimum global ya, karena di situ dia hanya punya ada satu titik ekstrim, kemudian kiri kanannya ya gitu dia turun terus naik nggak pernah turun lagi. Jadi dia paling rendah ya. Jadi dia punya eh, minimum global. Jadi bisa aja terjadi ya dapat ekstrim global di selang buka juga gitu ya. Gambar grafiknya seperti ini. Lihatin ya, dia turun naik gak pernah naik lagi, gak pernah turun lagi, dia paling rendah di situ ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk titik ekstrim di selang buka. Ini titiknya di bilangan real, apa seluruh bilangan real ya. Nanti berikutnya di slide berikutnya kita contoh yang selang bukanya yang terbatas ya, bukan yang seluruh bilangan real. Silahkan ada komentar untuk yang ini. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, koi beneran selangnya selang terbatas ya. Hmm.
Oke, kita coba ya. Jika ada, cari minimum, maksimum, dan minimum dari ini. Jika ada, ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita mulai. Ini kita cari titik kritisnya dulu. Oke, domainnya di sini kita lihat 0 sampai 1 ya. 0-nya nggak ikut, satunya nggak ikut, ya karena eh, yang akan jadi membuat dia tidak terdefinisi gitu ya. Jadi 0 sama 1-nya nggak ikut. Berarti di sini untuk titik kritisnya ya, eh, dia nggak punya titik ujung ya. Titik ujungnya tidak ada ya, karena nggak ya selangnya selang buka. Oke, kita cari turunannya. Ini kan si GP ini kan bisa kita tuliskan sebagai P kali 1 - P eh, pangkat -1 sebetulnya ya. Ya atau ini kita kaliin dulu ya. Ini adalah 1/P - P kuadrat. Ini bisa kita tuliskan sebagai P - P kuadrat pangkat -1 ya. Ini buat nyari turunannya. G aksen P jadinya adalah min P - P kuadrat pangkat -2. Jangan lupa kali turunan dalam ya, yaitu 1 - 2P. Jadi ini akan menjadi eh ini ya, 2P - 1 gitu ya. Itu kan minus di depan ya. 2P min 2P - 1 per 1 - 1 sorry, per P kuadrat 1 - P kuadrat. Itu kan dikuadratin tuh ya P - P kuadratnya ya. Jadi saya pisahkan seperti ini. Jadi ini turunannya ya. Nah, oke. Di situ titik stasionernya. Oke, titik stasionernya yaitu adalah G aksen P sama dengan 0. Yaitu ya ini ya. P kuadrat 1 - P kuadrat 2P - 1 sama dengan 0 ya. Oke. Jadinya 2P - 1 sama dengan 0. 2P sama dengan 1, P-nya setengah. Ya, itu titik stasioner. Setengah ada di dalam selang ya, di dalam domain ya, jadi setengah betul titik stasioner. Kemudian untuk titik singular, perhatikan yang membuat penyebutnya 0. Yang membuat penyebutnya 0 kan 0 sama 1. Tapi 0 sama 1 kan nggak di domain ya. Jadi dia nggak punya titik singular. Jadi di sini kita hanya punya titik stasioner 1 buah yaitu setengah ya. Ya udah kita uji lagi pakai ini ya. Pakai ini kan kita udah dapat nih setengah ya. Kita pilih titik uji eh antara 0 sama setengah apa? Ini 0 ya, ini 0, ini 1. Seperempat gitu ya, seperempat dan 3/4 ya. Jadi eh yang bawahnya ini dia selalu positif ya. Jadi dia dipengaruhi oleh ini ya, si 2P - 1-nya ini ya. Ini eh, ya otomatis ini sama dengan si turunannya ya, G aksennya ya. Kalau seperempat dimasukin ke situ negatif ya. Jadi G aksennya juga negatif. 3/4 positif ya. Jadi min plus dia turun naik. Jadi dia situ naik
kemudian dia turun, ya. Dia nggak pernah apa namanya eh, naik lagi. Jadi dia di sini kita bisa simpulkan bahwa titik setengah koma F setengah adalah titik eh, minimum global gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan komentar. Gimana? Oke, kita lihat gambarnya. Gambarnya seperti ini gitu ya. Jadi dia eh, ketika mendekati nol dia semakin menuju tahingga, mendekati satu dari kiri dia menuju tahingga juga. Dia hanya punya eh, minimum global ya, maksimum globalnya nggak ada. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai kuliah kita hari ini bagaimana? Ada komentar atau pertanyaan? Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Sekarang kalian, oke kita masih ada waktu berapa? 17 tambah 27 menit lagi ya. Oke, eh kalian kerjakan ya. Hmm, oke. eh Tadi soal yang pertama. Oke, nomor satu ini ya. Nomor satu, kemudian nomor nomor tiga ya. Satu sama nomor tiga di sini ya. Cukup kira-kira waktunya segitu? Ya, coba ya. Dikumpulkan ya, dikumpulkannya di MS Teams ya, saya akan buat assignment. Oke, bagaimana? Dipahami tugasnya? Maaf Bu, soalnya tadi yang mana aja Bu? Yang ini di slide 13 nomor satu ya. Terus yang ini nomor 3 ya. Oke, begitu. eh Paham tugasnya yang mana? Dikumpulkan di MS Teams ya. Oke, waktunya sampai jam 12 aja lah ya. Oke. Dipahami tugasnya?
Bu. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Kalian kalau mau bertanya boleh tanya di ini aja ya, di MS Teams aja tanya ya. Jangan di chat ya, tapi langsung aja di itunya ya supaya yang lain bisa baca gitu ya. Oke, ini saya tutup dulu ya. Kalian eh ini ya, silahkan kerjakan tugasnya. Ada yang mau sampaikan dulu? Ibu ini nomor 3 ya berarti? Ya, nomor 3 ya. Bu. Oke. Eh Sekian tutup. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya harus kuliahnya daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan selamat mengerjakan tugas ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.